Audio Jungle. Dan kali ini akan kita melanjutkan kajian terhadap sebuah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Insya Allah ini tauhidnya sejalan dengan paham keagamaan di Muhammadiyah, apalagi nanti akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah TBC itu. TBC yang sering diartikan dengan T itu nama itu tahayul, B nya itu bid'ah, C nya itu khurafat. Di mana masyarakat Indonesia ini, walaupun Islam sudah lama dipeluk oleh bangsa kita ini, tapi berkaitan dengan masalah tauhid mereka masih belum bisa menghilangkan 100% berkaitan dengan masalah-masalah kesirikan. Misalnya sebentar lagi setelah bulan Dzulhijjah, bulan besar kata orang Jawa itu. Wong Jawa gak ngerti bulan Dzulhijjah, saya ngerti bulan gede, bulan besar itu. Setelah Dzulhijjah, masyarakat Jawa tidak mengenal dengan bulan Muharram. Yang mengenal bulan apa? Suro. Suro itu banyak berkaitan dengan masalah hal-hal yang berbau klinik, berbau mitos. Rahimakumullah. Biasanya ini diperingati hari-hari tertentu, terutama dari kalangan-kalangan keraton itu. Dan masyarakat cilik seperti kita kadang-kadang ikut-ikutan itu. Mek dikandani, wis tambah mbahmu biyen yang ngono nak wis repot ngono kandanan itu. Walaupun diberikan berkali-kali, diingatkan berkali-kali, berikan pencerdasan atau pencerahan-pencerahan terkait dengan masalah khurafat, tahayul, tapi mereka belum bisa menghilangkan 100%. Nah, mari kita mencoba untuk mengkaji yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan kitab inilah menurut kami yang pas untuk kita kaji dalam mengkaji masalah-masalah tauhid yang benar. Di dalam kitab ini judulnya saja memang Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhidi kalau maksudnya kalau baca lengkapnya. Kitab ini merangkan tauhid, alladzi, di mana tauhid itu huwal haqqullah. Tauhid itu memangnya haknya Allah semata, bukan haknya orang itu. Semuanya itu tauhid hanya kepada Allah. Alal abidi, kewajiban kepada hambanya. Hamba bagaimana kepada Allah, nanti akan dibahas dalam kitab ini itu. Jadi sekali lagi tauhid itu adalah haknya Allah, bukan haknya orang lain. Selain Allah tidak berhak untuk ditauhidkan itu. Bagi hamba kita itu wajib untuk mentauhidkan kepada Allah itu. Itulah sebuah judul kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad At-Tamimi itu. Langsung saja ya. Di dalam bab ini sudah terjemahkan, nih bagus ini. Kita baca terjemahnya saja. Diawali dengan pengantar penterjemah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ja'ala, telah menjadikan tauhid menjadi kaidah al-Islam, agama Islam. Wa aslahu, ini merupakan usul-usul di dalam masalah agama. Wa rasuhu, bahkan ini menjadi pokok-pokok dalam kita beragama itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti akan diterjemahkan lebih lengkap lagi insyaallah. Kok gini Rek? Aku bersaksi Allah sesungguhnya tidak ada ilaha, yang diterjemahkan Tuhan itu. Padahal la ilaha itu artinya adalah sembahan-sembahan. Ini adalah menafikan. Illa ini adalah istisna, terkecuali. Tapi kecuali di sini adalah mengandung arti, maknanya adalah isbat, berkaitan dengan kalimat la tadi yang pertama, menafikan itu.
Maka ilah di sini adalah bukan ilah munfasil, bisa nyambung. Nyambung bagaimana? Mutasil dengan kalimat yang di depannya. Artinya tidak ada ilah sama sekali yang berhak disembah kecuali hanya Allah wahdah yang esa itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa asyhadu, dan kami bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Wassallallahu wasallam alaihi, semoga selawat Allah dan keselamatannya diberikan kepada beliau, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, waman, dan kepada siapa saja ihdada bihadiyai, yang mendapatkan hidayah, petunjuk darinya. Amma ba'du, setelah itu nanti diterjemahkan lebih luas makna kalimat tauhid ya. Ini ada artinya ya. Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukannya. Jadi tauhid merupakan landasan pokok dan menentukan amal bisa diterima atau tidak, memang digantungkan kepada tauhid yang benar. Kita bisa membayangkan, jamaah rahimakumullah, mungkin orang itu ibadahnya kuatnya bukan main, tapi ketika sesaat saja itu melakukan kesyirikan kepada Allah, maka ibadah yang selama dia lakukan sia-sia, itu batal semuanya, itu pahalanya hapus semuanya. Itu ini diterangkan dalam surah Az-Zumar, itu lain asrokta layah batonna amaluka, jika kalian syirik menyekutukan Allah, layah batonna ini menjadi takkid, betul-betul akan habis, akan binasa, lenyap sama sekali. Itu apanya? Amaluka, pahalanya, itu pahala amal akan habis sama sekali ketika seseorang tadi itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Itulah sekali lagi tauhid memang menentukan segala amal perbuatan kita diterima dan tidaknya. Itu hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah menurut tuntunan Islam yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Di dunia juga akan merasakan kebahagiaan. Bagi orang tauhidnya benar, di dunia itu mereka itu bahagia. Kalau orang tauhidnya benar, sumpek itu ya memang manusiawi, tapi sumpeknya kalau kebangetan itu berarti mereka itu tauhidnya ya nggak kuat kepada Allah. Susah itu memang manusiawi, kalau susahnya kebangetan mereka itu akhirnya tauhidnya nggak kuat kepada Allah di dunia ini. Kalau tauhidnya kuat kepada Allah bener ya, mereka ya susahnya susah biasa saja. Tapi kembali lagi, persoalan semuanya tadi itu, manusia itu ada batas, oleh Allah itu ada batasnya. Wong kamu itu dhaif kok. Maka ketika itulah as-somatnya itu harusnya kembalikan kepada Allah. Itulah bagi pegangan kita hidup. Jadi ketika orang tauhidnya benar kuat kepada Allah, mereka itu hidupnya pasti akan bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man, siapa saja, amila itu, amil itu berbuat, solihan, amal solih, kata Ibnu Katsir, soleh itu artinya adalah soleh menurut Al-Quran dan soleh menurut tuntunan Rasulullah, bukan solehnya itu menurut pandangan manusia. Kalau pandangan manusia kadang-kadang solehnya tidak sama dengan Al-Quran dan kadang-kadang tidak sama dengan tuntunan Rasulullah. Tapi kalau soleh menurut Al-Quran dan Rasulullah, itulah jelas soleh, amal soleh yang benar. Min, dari zakar, laki-laki, au unsa, atau perempuan, wahuwa, dan dia mukmin, beriman secara benar. Itu falanuhyannahu, ini menjadikan nunnya itu tasdid, berarti pasti. Itu apalagi di sini ada la, itu fala, itu la mentakid, fa ini sebagai jawab,
maka pasti dia dalam kehidupannya hayatan hidup yang thayyibah. Pasti sudah itu. Kalau dia betul-betul beriman, beramal solih, dan solehnya tadi itu bukan menurut ukuran manusia, soleh dalam pandangan Al-Quran, dan soleh menurut pandangan sunnah Rasulullah, dan betul-betul yakin dia, pasti dia dalam kehidupannya, baik di dunia, hayatan dunia, ada mengatakan ini kehidupan dunia yang thayyiban, yang bagus. Bahkan di sini walanaziyannahum, pasti akan mereka mendapatkan balasan itu, ajrohum, dengan ganjaran bagi mereka itu, biaksan, dengan kebajikan-kebajikan, makanu ya'malun, ma itu apa-apa, kanu yang dia adakan, ya'malun, dan mereka berbuat. Ini sebagai kata pengantar, kita terjemahkan semuanya berdasarkan pada pentingnya peranan tauhid dalam kehidupan manusia. Maka wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Jadi sekali lagi, insya Allah yang kita gaji ini manfaatnya besar. Tauhid bukan sekedar mengenal, bukan, banyak makrifat, bukan, dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini Allah itu. Kalau ini aja jamaah rahimakumullah, setan iblis itu mengakui kalau Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Rabb itu. Tahu, apakah iblis, setan itu bertauhid kepada Allah? Belum. Dia itu ngaku kalau Allah sebagai penciptanya, tapi ketika Allah merintahkan, apa sikapnya? Apa mokong ngoten niku, dablek lah carane. Berarti iblis itu tidak bertauhid secara benar kepada Allah, itu ngakui bahwa Allah sebagai Rabb, penciptanya. Banyak Al-Quran mengatakan bahwa iblis itu juga mengakui Allah sebagai Rabb itu. Bahkan termasuk masyarakat jahiliyah itu betul-betul juga mengakui bahwa Allah itu juga sebagai pencipta. Coba kamu tanyakan kepada mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Apakah mereka tauhid? Tidak, karena ketika Allah merintahkan untuk mentauhidkan Allah secara ilahun, ini mereka enggan. Alasannya macam-macam. Bapak-bapak kami dulu tidak begitu kok. Itulah memang tantangan yang terberat yang dihadapi Rasulullah, menghadapi orang-orang seperti itu. Dikandani terus, ya nggak kurang-kurang, tetap Rasulullah sabar dan tabah itu. Tapi angel kandanan itu. Ya. Bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional masuk akal tentang kebenaran wujud, kebenarannya itu, dan wahdaniyahnya Allah, keesaannya saja. Dan bukan pula sekedar mengenal asma, nama-nama dan sifat-sifatnya, bukan hanya sekedar itu. Nah ini, iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaannya dari kemahakuasaan Allah, dengan permintaannya kepada Allah melalui asmanya dan sifat-sifatnya. Kaum jahiliyah juga begitu, kuno ya, yang dihadapi Rasulullah SAW juga meyakini bahwa Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, dan penguasa alam semesta ini adalah Allah. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran itu. Surat ke-38 itu, ayat 82, surat ke-31 ayat 25, surat ke-23 ayat 84 sampai 89. Namun kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk ya, yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nah dari sinilah lalu timbullah pertanyaan, apakah sih hakikat tauhid itu? Mahuwa tauhid? Apakah sih hakikat tauhid itu? Tauhid ialah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen. Ini yang harus terus kita evaluasi cara ibadah kita kepada Allah ya. Penting sekali itu. Rasulullah sendiri tidak pernah lupa zikir kepada Allah untuk berlindung dari hal-hal yang kadang-kadang Rasulullah memang tidak ada kesadaran, kadang-kadang Rasulullah lupa
Akhirnya Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, Allah, ya Allah, kami berlindung dari hal-hal kami yang tidak sengaja kami buat, kesirikan-kesirikan, atau kami sengaja yang kami buat tapi kami lupa ya Allah. Itu Rasulullah selalu berdoa begitu, wiridnya itu, zikirnya itu. Mana tadi? Dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan penuh rasa rendah diri, tadarruh, khudu', cinta, mahabbatu, berharap, roja, dan takut, khauf hanya kepada Allah. Untuk inilah sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan sesungguhnya misi para rasul, risalahnya ya, adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut. Jadi mulai dari rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misinya sama itu, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat 16, nanti akan dikaji semuanya di dalam bab-babnya insyaallah itu ya. Ayat 36, 16 An-Nahl itu, 21 ini surat Al-Anbiya, ayat 25, surat 7 Al-A'raf, ayatnya banyak sekali itu, dan lain-lainnya itu. Maka buku yang kita di hadapan kita membaca ini mempunyai arti penting dan berharga sekali untuk mengetahui hakikat tauhid dan kemudian menjadikan pegangan bagi kita untuk hidup. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang giat dan tekun dalam kegiatan dakwah Islamiyah. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kadang-kadang orang-orang yang tidak suka itu disebut dengan sebutan Wahabiyah itu. Dilahirkan di Uyainah, Jazirah Arab ya, Hijaz itu, tahun sekitar 11 tahun Hijriah itu, 15 ya, atau bersamaan dengan tahun 1703 Masehi. Kemudian beliau meninggal dari Riyadh, Saudi Arabia tahun 1208 Hijriah, bertepatan dengan 1792 Masehi. Keadaan umat Islam dengan berbagai bentuk amalan dan kepercayaan pada masa hidupnya yang menyimpang dari makna tauhid telah mendorong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi bersama para muridnya untuk melancarkan dakwah Islamiyah guna mengingatkan umat agar kembali kepada tauhid yang murni. Maka untuk tujuan dakwanya beliau menulis sejumlah kitab dan risalahnya, diantaranya banyak karangannya, ini nggak usah tulis semuanya ini. Satu diantaranya yang kita pelajari yaitu kitab tauhid. Buku terakhir inilah yang sekarang diterjemahkan, yang ada di tangan membaca. Dan melalui buku ini beliau berusaha untuk menjelaskan hakikat tauhid dan penerapannya dalam kehidupan seorang muslim. Dalam bab 1 penulis menjelaskan hakikat tauhid ya dan kedudukannya. Dalam bab 2 dan 3 menerangkan keistimewaan tauhid dan pahala yang diperoleh darinya. Dalam bab 4 mengingatkan agar takut terhadap perbuatan yang bertentangan dengan tauhid serta membatalkannya atau syirik akbar, atau perbuatan ya yang mengurangi kesempurnaan tauhid, syirik asghar. Dalam bab 5 menjelaskan kewajiban berdakwah kepada tauhid ya. Dan dalam bab 6 menjelaskan tafsiran tauhid dan tafsir makna kalimat la ilaha illallah. Jadi tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau panjenengan ngajari tauhid, talqin itu buatan Allah, itu buatan perintahnya buatan Allah, diperintahkan lengkap la ilaha illallah. Jadi lakina mau takum itu ya, ajarilah, lakin itu kan diperintahkan mentalkin itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah itu sudah ya selesai, nggak usah diajari macam-macam.
Jadi kalimat talqin adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Upaya pengembangan tauhid tidak akan tuntas hanya dengan menjelaskan makna tauhid, akan tetapi harus dibarengi dengan penjelasan tentang hal-hal yang dapat merusak dan menodai tauhid. Untuk itu, pada bab-bab berikutnya ya, penulis berusaha menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan dan perbuatan yang dapat membatalkan atau mengurangi kesempurnaan tauhid dan menodai kemurniannya itu, yaitu apa yang disebut dengan syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil, dan hal-hal yang tidak termasuk syirik tetapi dilarang oleh Islam karena menjurus dan bisa mengakibatkan kesyirik, disertai pula dengan keterangan tentang latar belakangnya historis timbulnya syirik itu sendiri. Yang terakhir, penulis menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan keagungan dan kekuasaan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang paling berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia, dan dialah Tuhan yang memiliki sifat kemuliaan dan kesempurnaannya. Satu hal yang unik dalam metode pembahasan buku ini bahwa penulis tidak menerangkan atau membahas tauhid dengan cara yang lazim yang kita kenal dalam buku-buku masa kini. Pada setiap bab, penulis hanya menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat ulama salaf. Kemudian beliau menjabarkan bab-bab itu dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan penting yang terkandung dan tersirat dalam dalil-dalil tersebut. Itu metode yang digunakan di dalam penjelasan dalil-dalil Al-Quran. Akan tetapi justru dengan demikian itulah buku ini menjadi lebih penting, sebab pembahasannya mengacu kepada kitab dan sunnah yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Jadi mengingat amat ringkasnya beberapa permasalahan yang dijabarkan oleh penulis, maka dengan memohon taufik Allah, hidayah itu kan ada hidayah taufik, ada hidayah agama itu. Hidayah taufik ini rahasia Allah, hak mutlaknya Allah. Kalau hidayah agama, semua orang bisa belajar agama, tapi apakah ketika dia belajar agama mestinya dia itu bisa sadar? Belum tentu. Dikandani bala-balik terus pengajian bala-balik tapi angel melakukan, berarti belum sampai hidayah taufik kepadanya itu. Makanya panjenengan kalau pas ihdinas siratal mustaqim, panjenengan renungkan betul yang panjenengan minta itu hidayah taufik kepada Allah. Ini adalah haknya Allah, kewenangan Allah itu. Kalau hidayah agama kita sudah ada, petunjuk Al-Quran sudah ada, tapi kita pengajian di mana-mana ada itu. Baca Al-Quran juga sering, ya. Terjemahnya juga dibaca, tapi ketika seseorang tersebut tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah, nggak ngefek. Jadi kan dari balabar itu terus melbu kuping tengen, metu kuping kiwa, ngoten niku. Berarti hidayah taufiknya masih belum sampai. Daripada dengan seringkali dengan kami ingatkan, termasuk kami sendiri, ketika panjenengan mengatakan atau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, mantapkanlah panjenengan niat dengan betul-betul minta hidayah taufik dari Allah itu. Gimana hidayah tersebut pernah diberikan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa di antaranya itu? Para anbiya, para mursalin, para siddiqin, para syuhada, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Nah, pada kita berikan sedikit keterangan dan penjelasan dengan tiap yakin ada dua tanda dengan huruf seperti ini atau melalui catatan kaki. Apa yang dilakukan oleh penulis bukanlah sekedar mengerti dan memahami, tapi lebih daripada itu, yaitu suatu sikap dan pandangan hidup tauhidi yang tercermin dalam keyakinan, tutur kata dan amalan. Harapannya semoga buku ini bermanfaat bagi kita dalam usaha mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna.
Itulah dulu zaman Imam Komisi Besar Muhammadiyah di Bali, kita tanahnya besar, awalnya besar, sampai sekarang pun juga masih banyak tantangan di sana sih. Yang namanya perjuangan memang tidak bisa lepas dari tantangan, ujian dan cobaan. Sekali lagi, bagi kita ini terpanggil untuk menyampaikan dakwah Islam. Yakinilah apa yang kita lakukan, insya Allah ada manfaatnya, ada hasilnya. Yang penting kita harus sabar dan tawakal. Itu yang penting. Biasanya ketidakberhasilan atau kegagalan ini para pendapat kegagalan ya kurang teman kadang-kadang, atau mungkin teman tapi kurang sabar, kurang tabah ya. Andai kata tokoh pendiri kita tidak sabar, mungkin Muhammadiyah tidak ada diikuti seperti aku. Karena betapa sabarnya tokoh-tokoh kita ikhlas dalam berdakwah, tidak ada harapan, hanya satu harapan untuk mencari pahala, sehingga Muhammadiyah besar sampai sekarang ada di mana-mana. Itulah yang menjadi keyakinan kita dalam iman. Sebagai pengantar, monggo kalau ada cita-cita menjadi terakhir ini, bisa. Kalau ada yang bertanya masyarakat, isinya nggak usah ya. Monggo para jamaah kalau ada yang bertanya masyarakat. Tidak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang Islam ini yang sudah berjuang untuk memurnikan tauhid kita. Nah, kadang-kadang kita ini pernah melakukan kesyirikan, mungkin termasuk syirik kecil, apakah yang amalan-amalan yang kita lakukan seharian ini kemudian hilang saja seperti dalam surat Al-Fatihah. Kata ulama mengartikan upaya masraf para yang takut namal itu syirik besar, syirik besar. Kalau syirik kecil bisa dilihat tidak menghapus pahala lain. Yang menghapus adalah ketika pada saat beribadah terbesit riya itu yang hapus pahala ibadah tersebut. Ibadah yang sudah dilakukan tidak sia-sia. Yang ibadah yang riya tadi itu yang iya yang hilang, tidak ada artinya. Maka menjelang cekatlah istighfar kepada Allah. Ketika mendengar belum ada perasaan wah ujub sunnah itu kan termasuk bagian riya. Cepat istighfar kepada Allah. Tapi kalau syirik akbar menghapus semuanya mulai sejak kecil atau sudah balik hatta sampai gelar dunia habis semuanya ketika dia menjadi syirik akbar. Dan begitu. Yang syirik kecil tidak hapus, yang dihapus adalah ketika pada saat melakukan ibadah. Yang kaitannya dengan syirik tadi, misalnya kita ini pernah belajar ilmu apa kemudian itu sudah kita tinggalkan, artinya sudah kita teruskan, dan kenyataannya dalam diri kita itu kadang-kadang masih bisa untuk melakukan. Misalnya ilmu itu yang dalam ilmu bela diri ya itu yang kemudian kita coba untuk kita gunakan, ternyata masih muncul lagi, padahal kita sudah berjuang untuk menghilangkan. Bahkan ya itu pengalaman pribadi saya, bahkan pada saat
itu saya langsung pamit pada guru yang mengajari itu karena merasa ragu. Nah, apakah ini termasuk masih perbuatan syirik? Kalau sudah niat menghindarkan ya tidak apa. Tapi kalau muncul tiba-tiba ya setan pinter, setan itu pinter terus ada was-was terus akhirnya coba coba banyak kalau nakal. Iya, itu namanya setan. Jadi kalau coba tadi itu berarti melakukan kesyirikan. Kalau yakin betul untuk syirik akbar. Dan intinya itu sebenarnya dari ilmu sihir. Walaupun memang yang dibaca kadang-kadang ayat Al-Quran, tapi kadang Al-Quran dibaca ya diragam atau bagaimana diraja. Rojak itu artinya dibuat mantra. Ada kitab-kitabnya, macam-macam kitabnya yang wajib diberikan atau diajari. Sebenarnya tidak ada guru-guru mereka, tapi mereka itu kalau sudah di pondok-pondok tradisi kadang-kadang tertarik dengan kitab-kitab begitu begitu. Apa sih kamu mulai pondok? Kita apa? Kalau tadi mesti muncul iya, misalnya kelibet tangannya kaki panas kaki tangan itu ya dari pukulan. Akhirnya mereka tertarik dan ilmu itu muncul tiba-tiba dengan sudah tobat kan, tapi tobatan masih muncul lagi buat nasuhan. Tobatan nasuhan apa? Jadi iblis setan si pinter. Ya sekali lagi istighfar kepada Allah kalau muncul begitu. Kalau misalnya orang-orang para dukun yang sekarang orang nggak mau jujur paranormal ya. Orang pintar itu. Kenapa sih mereka bisa berhasil? Itu bikinlah Allah bikin. Apa Allah itu tidak mencuri bisa berhasil bikin dari Allah. Kalau Allah kayak tidak bisa mencuri. Tapi Allah itu tidak. Yang kita cari idenya Allah dan hidupnya itu. Kalau kita berbuat, yang kita cari adalah idenya Allah. Kalau Allah mengizinkan dan Allah itu yang maksimal. Yang tidak Allah bagaimana? Izinnya Allah bagaimana sesuai dengan syariat Allah. Dukun paranormal diizinkan oleh Allah. Semakin dijaga Allah mereka semakin tahu itu. Disebut dukun yang paling antop dukun yang paling mandi. Itu namanya dalam kajian tauhid namanya sifat istidrajnya Allah. Diulu-ulu oleh Allah, mereka terasa semakin jauh Allah, semakin ingkar kepada Allah. Semakin kufur kepada Allah, semakin syirik kepada Allah. Dibiarkan saja oleh Allah, sana sendiri dalam iman dibiarkan oleh Allah. Mereka dengan bangga dengan ilmunya, padahal saja mereka melakukan syirik kepada Allah, kafir kepada Allah. Hakikatnya ilmu syirik itu adalah ingkar kepada Allah, yakin kepada khodamnya, pembantunya. Siapa lagi pembantunya? Ya para setan-setan. Itu bagiannya. Makanya ketika muncul itu cepat-cepat istighfar kepada Allah. Pun tak usah dibalik di mana buat saya. Kalau dicoba lagi pada dukun ini penasaran lagi mana dibalik lagi. Sudah hilang kalau sudah tobat berhenti dari kotor itu dia sudah tinggalkan. Kemarin kamu yang tertarik tidak dengan menyinggung tentang masalah kan orang kan saya. Kami sampai sekarang kemarin kamu ketika dia bisa memberikan kalau misalnya ya bangga itu ya kita coba ilmunya di masyarakat biasa tapi perang takdir dia dipandu seperti itu. Jadi kami tidak menemukan kalau dari kelompok mereka itu bisa menerangkan dari anak kita yang terlatih tanah suci belum pernah mendengar. Makanya tanah suci kita bersih dari dalam ini. Coba menjadi perhatikan kalau perang takdirnya misalnya kalau teman dengan taruhnya dia di resminya dipandu dan itu kan mereka bisa menang. Justru anak-anak kita yang banyak mendapatkan apa? Kemenangan atau piala-piala medali-medali. Jadi mereka tidak kadang-kadang itu solusinya kalau selain untuk itu resek di masyarakat kadang-kadang itu dengan pamer ilmunya. Tapi kalau kenyataannya orang langsung di lapangan maksudnya dia dipandu gitu. Tidak ada kita temukan juara ini dari pusaka ini juara tidak ada. Yang banyak tampil bahkan bukan di Indonesia itu nasional banyak tampil dari anak kita jadi dari tabak betul gitu. Jadi mereka begini kadang-kadang. Tapi sekali lagi kita sampai kalau pernah belajar tentang ini sudah kita tinggalkan total sudah tinggalkan total
bisa bikin. Kalau pas-pas itu bukan setan, setannya pintar kan? Moga yang lain itu yang bisa bicara. Silakan Pak. Jadi jemaah Allah, kami mendengar banyak cerita dari guru kami atau sahabat kami. Tokoh-tokoh kita yang bisa kami yakin kalau tauhidnya luar biasa sekali. Dengan yakin dan tauhid mengamalkan Bismillah dan dengan yakinnya mereka luar biasa. Kalau bisa dikatakan lebih daripada orang-orang hebat. Kadang-kadang di luar nalar kita banyak kejadian-kejadian yang unik ketika akun itu kan betulnya ya di masuk suatu ketika di daerah Mesir menuju pengajian biasa dulu kan begini masih sedikit orang-orang yang Mesir yang tidak suka itu luar biasa macam-macam ya tapi bahkan ya yang luar biasa dan orang luar biasa tidak sangat Allah tapi Allah maksud Allah orang-orang yang gak punya saya tidak ada orang rumah itu akan kopong yang begini banyak terbakar keyakinan kita kalau tahunya benar pada Allah orang-orang yang mengganggu kita dengan yakin kepada Allah dengan betul-betul mengamalkan apa yang kita yakini insyaallah rahimahullah. Orang-orang yang kadang-kadang benci dengan kita, mereka suatu ketika juga akan juga mengalami istilahnya dalam bahasa kita itu mengalami ya, hukum sebab akibat. Kalau orang berbuat jahat pasti juga akan ada akibatnya di hidup. Begitu yang mereka banyak cerita yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Jadi yakinlah kalau kita sudah mantap kepada Allah sudah ada makan. Sampai tidak ada terbesit perasaan ragu-ragu itu memang setan. Ketika itu ragu-ragu masuk apa namanya mesti di sana. Ketika misalnya begitu dia biasanya kelemahan kita. Karena itulah maksudnya ilmu ini masuk dengan dari santai dan tidak ditandung dengan itu. Padahal kalau betul-betul yakin kepada Allah, kepada Allah, insya Allah Allah menyelesaikan. Allah itu sudah bahasa sikapnya kita melindungi kita sudah. Tidak mantap sudah. Tidak akan kalau sudah begitu Allah bahasa kita diberi Allah. Tidak ada orang yang bisa macam-macam. Jangankan jin, jangankan setan. Setan itu makhluknya Allah. Kalau sudah beri kita ya Allah sudah ada apa-apa. Keyakinan yang mantap amalkan bismillah saja dengan sahihnya sudah. Makanya kemana-mana pada dengannya amalkan dengan bismillah mantap kepada Allah. Langkah kaki dengan langkah kaki dengan sudah. Tidak akan aman sama sekali. Itu yang bahasa yang bisa kami terima dari disebut kalau ngaji dalam pondok dan itu ijazah. Saya banyak ijazah diberikan lagi sebelum kami mati mulai. Ya, yang terus terang kalau itu ijazah ya kami amalkan. Apa yang ada dalilnya ada kuat. Tapi moga yang lain silakan. Mana kemarin ya? Sini dulu. Moga dengan. Lebih moga dengan. Kalau kalian yang kata tadi mengenai kolak kulturnya banyak sudah wilayah itu namanya di wilayah ibadah ini secara luas ketika sholat belakangan yang seperti itu dan saya mohon mulai menjadi secara luas ibadah yang tertera pada wilayah yang masih Iba, ini daerah banyak di Malaysia. Nasib mau, nasib daerah di Malaysia. Itu betul. Mungkin mau bisa pakai, ini baru menghijau bisa pakai di Malaysia. Aku tadi pakai, mobil lanjut ini. Pagi sekali mana-mana, contoh lagi mana-mana. Bisa buat dengan cara keseluruhannya kalau
ada yang diangkat dengan Ukuran Ustaz untuk diberi illa wa asyhadu an la ilaha illallah. Untuk mengetahui kita itu kan harus ada. Bagaimana kalau seorang itu fotonya kalau orang iya ilah itu bagaimana? Kalau dia jadi kita, ya akhirnya masih dangkal, masih cetek, sehingga akibatnya perbuatannya kadang-kadang itu ada angin-anginan. Tapi kalau mantap belajar tauhid, mami ilah istilah kalau ngaji itu istilahnya kepada Allah yang sudah betul-betul dia paham apa makna yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Ini kalimat tauhid. Makanya kalau kita mungkin tahapan-tahapan apa kita terus kalau gini karena kita belum tahu ya silahkan ini aja. Banyak sahabat ketika haji Rasulullah hampir 120.000 kata imam mengenai sekolah ini. Ikut haji dengan Rasulullah. Apakah dia kalau bisa haji? Tidak. Begitu kita saja. Karena Rasulullah kan tidak menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Ada kabar dari sana Rasulullah haji diikuti semuanya. Jumlahnya sekitar 120.000 banyak ya. Dari mana-mana ilmunya masih belum ada yang sempurna, ikuti kita tidak apa-apa. Nanti lama-lama kan mereka sudah belajar boleh ikuti kita dengan, tapi nanti pada sudah melaksanakan pun berhenti terus belajar terus sampai paham. Makanya kita ini bisa ngaji berhenti. Tidak ada istilahnya belajar ngaji itu wisata belajar terus belajar. Ternyata ini Yusuf kami cerita sedikit perhatikan pada waktu ini. Ketika kami menerangkan masalah yang ini menghadapi masalah kita jenazah, kami menerangkan apa adanya kami. Kok ini Pak yang ini ini kami dulu kok begini. Daripada tidak begini terus si amal kali bergelombol ya sekolah itu Pak. Padahal saya lihat orangnya itu sebelum bisa dia dengan saya jadi lama begini semuanya yang pokok-pokoknya repot kalau ngaji ini kan ini tentunya ini saya terangkan apa adanya ini. Makanya kadang-kadang saya HPD itu masih ada yang asli di zaman kita sendiri. Asik barangkali dia mungkin punya HPD tapi yang mau coba barangkali tampilkan dia bisa betul serabutan atau sama sekali tidak punya HPD, bukan tidak punya HPD kan disuruh ngaji HPD kadang-kadang ya rasa-rasa tidak matanya gitu. Akhirnya asik HPD di tengah-tengah masalah kita sendiri. Sekali zaman ini sebagai contoh saja, makanya kalau kita kalau ada orang itu tidak apa-apa. Tapi Indonesia saya mulai SD sampai mau mati kok terus ikut itu yang akan ditanyakan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah. Semua harus alumna yauma idzin amin itu ditanyakan oleh Allah. Rukun itu dikaitkan oleh Allah. Oleh Allah itu kok sangat itu ini kok yang hari kalau dokter kok gak belajar, gak ngaji sampai juga ini tuh macet dari ternyata agak keliru yang salah itu gara-gara ini kita apa-apa kalau haram tidak apa-apa tapi tidak boleh berhenti harus ikhtiar sampai kapan itu sehingga dia melaksanakan sesuatu tadi itu ada dasarnya, ada ilmunya jadi kalau tidak ditanyakan oleh apa semua harus alumna yauma idzin semuanya ditanyakan oleh Allah. Jadi unik punya kesempatan sehat rezeki macam-macam tanyakan oleh Allah dalam masalah ibadah termasuk amal. Tidak boleh kita kalau sudah punya ilmu tidak boleh kita jadi walau takmal dari salah kami ini masalah belajar karena boleh
misalnya kalau kita sholat tidak kok tadi itu ini pernah saya dengar ada pembinaan walaupun tidak pernah baca langsung tapi tiapnya itu punya dasar kata ini itu penting sekali lagi penting itu kita dapat awal itu tapi itu banyak penjelasan yang kita sebenarnya bahasanya taklid begitu dari bisa mau kepada dalam kita mau silakan polisi dah mungkin barangkali satunya kamu timbul silakan kalau sengaja kita ambil saja kalau ada ibu barangkali ada kesempatan mau silakan ibu ini mau mengaji diri tadi ibu ini pada terkenal niatnya kalau tulus ikhlas dari rumah ngaji belajar ngaji itu menentang insyaallah manfaatnya besar tapi kalau yang di sini masjid ada terus ini ngomong-ngomong gini kita akan ngomong serius kan gitu ada serius itu yang kita teman dan begitu walaupun di belakang apa di belakang tapi perlu mau perhatian ngomong gini kalau dia nanti kita ngomong kalau ya tadi asal demikian yang masih pakai kalau kajian malam pagi mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama-sama kami tertarik lagi bukan kami yang jauh mudah-mudahan tidak sama-sama kita sama-sama belajar terus sama-sama belajar kebetulan kami diberikan mandat yang kami laksanakan sesuai dengan ilmu yang kami miliki demikian mudah-mudahan bisa ada manfaatnya betul-betul dan apabila sudah keliru aja sebagai jasa kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirnya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.